Ya teman-teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu keyboard, mouse dan juga mousepad. Ini dimana 3-in-1 lah. Seperti contoh yang ada di sini produknya, produk terbaru dari Techwear. Namanya adalah Techwear Ignite. Yang dimana tersebut yaitu dijual sepaket ya. Seperti contoh yang ada di sini produknya, ada keyboard, yang dimana mechanical, mouse gaming, dan juga ada mousepad. Yang dimana semuanya tersebut ada keunggulannya masing-masing dan termasuk di harga terjangkau juga. Untuk yang harga di sini di harga 460.000. Seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Kalau dikira-kira keyboardnya tersebut 200.000, mouse-nya juga 200.000 dan juga mousepad-nya 60.000. Tapi kalau kita tes, dia tuh kualitasnya di atas harga itulah. Dan bagaimana performanya? Lihat aja di sini. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya satu persatu, apa keunggulannya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini kita bahas dari segi keyboardnya dulu. Keyboard yang memiliki 87 case. Seperti yang Anda lihat, seperti contoh yang ada di sini. Dia tuh memiliki backlight berwarna putih aja, tidak bisa RGB seperti pada umumnya di keyboard gaming ya. Tapi nggak masalah sih untuk itu, tergantung selera kalian. Tapi kalau aku pribadi lebih sukaan yang berwarna putih maupun berwarna yang lainnya lah, daripada yang RGB. Agak ramai lah dari segi tampilannya. Dan di sini dari segi bahannya dia terbuat dari plastik lah. Dari segi suaranya kalau kita tes ya plastik ya, atas maupun di bagian sisi satunya. Tapi itu udah cukup bagus, apalagi ini di harga terjangkau. Dan juga switchnya dia menggunakan OTEMU yang dimana tersebut berwarna ya bronze. Seperti yang ada di sini berwarna bronze. Cuma ada satu warna aja. Kan biasanya ada yang berwarna biru, merah maupun yang coklat. Tapi kalau ini berwarna coklat, kalau aku pribadi lebih suka yang berwarna coklat karena dia itu tidak clicky atau tidak berisik, tapi responnya juga cepat. Sama seperti yang saya pakai sekarang ini sih. Tapi itu tergantung selera kalian ya, pilih coklat atau yang biru maupun yang merah. Tapi bagusnya juga bisa digali dari segi switch yang ada di bagian dalam sini. Meskipun dari segi paket pembeliannya dia itu belum termasuk dari segi switch untuk penggantinya ya, atau pengaitnya lah, aku lupa namanya, saya kasih gambaran di sini. Dia itu belum termasuk dalam segi penjualannya. Dan juga tipe keyboard yang ada di sini standar pada US ANSI layout. Jadi ya standar pada umumnya lah dari segi keyboardnya. Tidak ada yang berubah dari segi tombol-tombolnya, dari segi posisinya. Jadi pastinya kalian akan familiar dari segi keyboard yang ada di sini. Dan juga bagusnya dia itu bisa diatur pencahayaannya. Di sini dia itu berwarna putih ya, kelihatan atau tidak, atau enggak saya kasih gambaran videonya lah. Bisa diterangkan, bisa dimatikan dari segi backlightnya. Tinggal ditekan aja Fn lalu diklik bawah. Dia itu akan menurun dari segi cahayanya. Ada 5 level. Kalau misal dinaikkan, tinggal dinaikkan aja, tinggal dipencet atas seperti contoh yang ada di sini. Terbilang ini bagus dari segi fiturnya, dan juga dari segi mode lampu LED-nya bisa diatur juga. Seperti contoh yang ada di sini tombol-tombolnya ya. Ada tombol insert, home, back up, back down, dan juga del. Tapi kalau yang enter tersebut dia tidak bisa. Jadi cuma ada 5 tombol aja, tinggal diklik aja Fn, lalu di insert, home maupun di back up, tinggal disesuaikan kesukaan kalian dari segi modenya. Pilih yang wave, yang biasa atau yang lainnya. Seperti itu. Dari segi tipe mode-modenya terbilang ini juga bagus. Dan juga di bagian belakang sini dia tuh ada rubbernya juga. Terdapat 4 sisi di bagian kiri, kanan, atas, bawah di sini ya. Dan juga ada kakinya yang di sini, dia itu terbilang ini lebar. Jadi tinggal disesuaikan aja kebutuhan kalian, pilih pakai kaki atau tanpa kaki, tinggal selera kalian aja. Dan juga kabel yang ada di sini panjangnya dia tuh di 1,6 meter dan juga menggunakan USB 2.0. Seperti itu penjelasan dari segi keyboard yang ada di sini. Dan nanti dari segi mouse-nya. Mouse yang ada di sini dia tuh hampir sama seperti mereknya Logitech. Dari segi desainnya tersebut dia tuh hampir-hampir sama lah, atau bisa dibilang 90% dia tuh sama. Dari segi desain atasnya, bawahnya, tombolnya semua. Dari segi bagian belakangnya cuma beda di bagian mouse fit-nya aja. Kalau yang ini ada 3, tapi kalau yang ini ada 4 cc ya. Sama seperti serinya Logitech G102 yang di harga 200 ribuan. Dan juga yang membedakan dari segi perkabelan yang ada di sini, kabelnya tersebut dia itu lebih bagus daripada yang ada di Logitech. Dia itu polosan. Kalau yang ini dia itu lebih awet lah. Dan juga di bagian sini dia itu juga lebih ringan dari segi mouse-nya. Beratnya sekitar di 70-an. Tapi kalau yang Logitech di 80-an. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Seperti gambaran yang ada di sini. Dan juga di sini ada tombol untuk klik kiri, klik kanan, scroll, dan juga ada tombol DPI. Ada 4 settingan DPI. Bisa dibilang ini sudah cukup komplit dari segi tombol-tombolnya, serta ada RGB, serta ada logonya Ignite di bagian tengah sini.
Dan yang pertama dari segi LED yang ada di sini bisa diganti warnanya. Ada 4 preset mode. Caranya tinggal diklik aja sebelah kanan ini ya. Diklik sama 3 detik dia itu akan berubah. Diklik aja dan dia itu berubah modenya. Ini modenya tersebut mati sih. Dan kita klik lagi di bagian sampingnya 3 detik dia itu akan berubah seperti ini. Seperti kayak wave mengganti warnanya. Lalu diklik lagi 3 detik dia akan berubah seperti RGB cepat. Diklik lagi dia itu akan berubah menjadi wave. Ya kurang lebihnya seperti itu dari segi cara mengganti modenya. Simple sih. Dan juga di PA nya ada 4 mode yang dimana di 400, 800, 1600 dan juga di 4800. Tinggal diklik aja sekali di bagian ujung sini dia tuh udah mengganti modenya. Seperti itu keunggulannya. Jadi ya di harga 200.000 bisa lebih lah untuk mouse yang ada di sini. Dan di bagian bawahnya ada mouse kit-nya juga. Di bagian bawah kiri kanan, di bagian atas dia itu tengah-tengah saja. Dan kalau saya tes di bagian mousepad yang ada di sini, saya tes nih ya, dia itu terbilang licin, jadi masih aman lah menggunakan ini. Dan juga panjang kabelnya di 1,5 meter serta menggunakan USB 2.0 untuk konektornya. Ya seperti itu dari segi spesifikasi mouse yang ada di sini. Dan lanjut dari segi mousepadnya atau mousepad lah. Tapi di bagian spesifikasinya yang ada di sini, dia itu bilangnya mousepad sih. Ya mungkin sama lah untuk yang ada di situ. Dan kelebaran yang ada di sini maupun panjangnya, untuk panjangnya di 780 mm atau bisa dibilang 78 cm, serta untuk lebarnya di 30 cm, serta ketinggiannya di 4 mm. Seperti ini polosan, cuma ada tulisan Ignite di bagian samping sini. Bisa dibilang ini termasuk mouse gaming lah, dia itu besar, putih, polos, dan menggunakan spek high Resin Fabric Surface. Dan di bagian bawah juga ada rubbernya, jadi anti slip. Dan juga bagian frame-nya tersebut di sini dia itu dijahit rapi semua, jadi terlihat dia itu bagus. Dan juga kelebihan yang lainnya berbeda seperti di mouse gaming pada umumnya atau yang murah lah, dia tuh water resistant seperti contoh yang ada di sini untuk pengujiannya. Coba kalau saya teteskan dari segi mouse gaming yang biasa di harga 20.000 30.000, dia tuh menyerap air. Tapi kalau yang ini dia tuh water resistant, airnya tersebut tidak menyerap ke dalam tapi malah di atas. Jadi kalau bisa ketumpahan air gampang dibersihkan seperti contoh yang ada di sini. Bisa dibilang ini bagus, bukan mousepad murahan di harga 30 ribuan. Jadi intinya bukan kaleng-kaleng lah dari segi spesifikasi yang ada di sini, dari segi mousepadnya, mouse maupun keyboard. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi dari segi kehalusannya yang ada di sini dia itu agak kasar ya, berbeda seperti mouse pada umumnya yang ada di sini dia itu halus. Itu sih perbedaannya. Dan lanjut kita tes saja dari segi tes gaming dan juga ketik-ketik apakah nyaman atau tidak. Kita lihat dari segi bagian ketik-ketiknya dulu. Kalau saya mencoba ketik-ketik menggunakan keyboard yang ada di sini, dia tuh nyaman sih. Dari segi suaranya tersebut tidak terlalu berisik, tidak terlalu pelan, tapi responnya dia tuh masuk. Jadi ya ini nyaman-nyaman aja menggunakan switch dari OTEMU yang berwarna brown. Dan apalagi ini mouse-nya kalau saya tes di game Valorant yang dimana membutuhkan mouse yang nyaman lah, apalagi ini di game FPS, terbilang ini juga nyaman. Kalau yang ini saya setting ke DPI 1600, itu sesuai selera kalian ya. Kalau aku pribadi di 1600 dia tuh udah nyaman untuk bermain game Valorant. Kurang lebihnya seperti itu dari segi penjelasan dari saya dan juga reviewnya. Apakah ini bagus atau tidak di harga 460.000, terbilang ini worth it sih. Mendapatkan 3 komponen yang ada di sini, harusnya tersebut di harga 600 ribuan ke atas lah. Dia tuh malah lebih murah dan sangat cocok untuk kalian yang dimana suka gaming, apalagi kantoran menggunakan keyboard yang backlightnya putih seperti contoh yang ada di sini. Ini sangat cakep sekali, apalagi untuk ketik-ketik di remang-remang ini juga sangat membantu. Serta untuk yang lainnya, mouse tersebut dia tuh DPI-nya bisa diganti serta LED yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, TechWare Ignite 3-in-1 Gaming Bundling. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, keyboard, casing, SSD dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.